Nah, ketika saya belajar lagi tuh, kayak Pak Jeremy sama Pak Abdul itu, dia bilang, coba ente pakai dulu tekniknya Bu Cenli. Ente lihat dulu ini gunanya emangnya itu untuk apa dan apa. Dan disitulah saya mengkaji, dan akhirnya saya bisa berkembang jauh lebih baik lagi dari segi ilmu trading forex. Berarti Bu Cenli sangat memotivasi ya. Kalau Bu Cenli aja bisa, berarti semuanya bisa gitu ya. Nah, bentar, ini mau perjelas yang tadi 3 juta yang kemana-mana. Sebenarnya 3 juta nggak kemana-mana itu maksudnya kalau nggak ada transaksi kan. Mau sedikit lagi. Iya benar. Turun lagi. Itu ceritanya waktu saya pertama kali masuk di Dimex. Kalau masih di Dimex, saya masih nggak tahu apa-apa. Saya ngelihat di samping kiri teman saya, Bang Abdul, lihat market, saya pusing. Apakah kerjaan saya nanti bakal seperti itu? Saya di situ udah mulai putus asa. Oke ya. Saya jelas kan, karena kan nggak ada transaksi nih, uang nggak akan kemana-mana, nggak akan Oke, baik, keren banget ya. Dengan teknik yang berbeda-beda, yang keren-keren ini, kan pastinya tujuannya ini adanya Education Center ini kan untuk mengedukasi, mengajak orang-orang untuk berbisnis bareng, mencari uang bareng. Sebelum mengajak orang-orang untuk bisnis dan cari uang bareng, artinya mentor-mentor sini harusnya uangnya udah banyak. Diajak cari uang, artinya uangnya udah pada banyak nih. Boleh dong di-share nih sedikit-sedikit pencapaiannya apa sih selama di dunia trading. Kalau Miss Cenli sih sebenarnya untuk nanya nggak perlu ya, nggak perlu kayak Itu nanti kalau misalkan dibilang semuanya ada shock nanti. ada shock, ada serangan jantung semua. karena kenapa saya penasaran, karena sini kan hampir semuanya kebanyakan masih muda nih, masih muda berkarir di dunia trading yang penghasilannya bisa ya udah bisa disebutkan lah ya. Boleh deh saya mau tanya sama Pak Depan dulu kali ya. Apa sih pencapaiannya sama terjun dan berkecimpung di dunia trading ini? jawab jujur apa enggak nih? Jujur. Ya cukup buat makan sehari-hari. Oh, jadi Pak Depan emang tipenya merendah untuk meroket gitu ya? Belum selesai Pak. Oh, belum selesai. Cukup untuk makan sehari-hari, cukup untuk beli rumah, apartemen, cukup buat beli cewek tiap malam. Itu maksudnya ke skandal. Skandal. Dia kalau ngopi aja bukan di teras, bukan Starbucks. Oh, Starbucks. Starbucks dia makan. Betul sih. Itu apa sih? Di mana tuh? Yang keliling itu loh. Tali. Aduh, enggak. Oke, apa tuh Pak? Boleh dong. Ya seperti itu ya, cukup untuk makan sehari-hari. Ya udah punya ya aset beberapa. Oke. Karena kenapa saya nggak sebutin, karena malu di depan saya lagi sama siapa. Jadi Aduh, saya pengen nyebutin jadi segan juga saya. Iya benar ya. Muda, berkarya, banyak uang. Tapi ini udah sold out ya teman-teman, jadi nggak bisa. Sold out. Oke, mungkin Segar ya. apa sih apa namanya dari aset-asetnya bisa kali Pak disebutin beberapa, nggak apa-apa ya. ya Kan itu tanah mungkin. bisa ya. memotivasi loh. Tanah, baru tanah. Berapa ratus hektar? Ya itu cukup, yang penting ya intinya sebenarnya kan trading itu kita nggak boleh sombong kan, pada intinya bahwa trading itu kalau trading untuk diri sendiri sebenarnya nggak usah disebutin, yang mungkin nanti juga ada contohnya flexing, nggak harus, yang penting kita udah punya planningnya, udah punya keuntungannya yang nggak harus kita sombongkan, karena ketika kita sombong tentang keuntungannya kita nggak tahu kerugiannya gimana, jadi cukup kita yang tahu. Iya. Kalau aset yang nggak bisa disebutkan mungkin bisa kali ya disebutin kira-kira profit per harinya tuh berapa gitu. Per hari. Iya. Ini jadi saya tuh punya dua akun. Okay. Ada namanya untuk memang jangka panjang dan untuk trading for living. Nah, kalau misalkan untuk jangka panjangnya ya bisa lah di atas $500 ke atas. Oke. Ya gitu pokoknya. Normal ya. Oh, keren banget sih. Karena kita nggak terlalu ini ya. Terlalu. Saya malu di depan saya di siapa gitu. Apalagi di pinggir ya. Apalagi di pinggir ya. Cakranya nyampe. Kalau gitu biar yang lain nggak malu-malu, aku mau langsung tanya ke Miss Cherry. Kita sepakati itu. Apa Apa namanya penghasilan
penghasilan, pencapaian yang udah didapetin ini mungkin dari trading tuh apa aja? Aku sih orangnya gak suka flexing ya. Oke. Semuanya sih kayak di Dimas tuh gak ada yang flexing. Ya maksudnya karena kan dulu tuh titik terendah banget trading tuh ya. Nggak punya apa-apa, dan emang pada dasarnya aku tuh bukan dari orang kaya, orang sederhana banget lah ya. Jadi untuk apa yang saya capai sekarang itu bukan untuk saya pamerin, tapi untuk kebutuhan saya dan keperluan saya, bukan untuk dipamerin. Karena buat aku itu dunia trading itu bukan pamer tentang flexing apa yang lo punya, tapi skill lo punya teknik apa, lo bisa kasih profit berapa sama member lo. Oke. Katanya udah kebeli BMW sama 5 Apart ya. Itu fakta. Itu fakta. Betul. Nah, atau profit terbesar deh dalam sehari yang pernah Miss dapat berapa? Hari ini berapa ya? Hari ini aja ya. Hari ini aja. 240 juta. Diliatin. Akunnya dilihatin di sana ya. Hari ini tanggal berapa ini? 30. Jumat 30 September. Nanti kita lihat ya profit Miss Cherly hari ini berapa. Ada satu hal yang bisa aku beli. Apa itu? Apa? Semua aku bisa beli. Masuk bulu. Cuma satu yang aku gak bisa beli. Apa? Cowok. Waduh. Gue pengen suami tapi gak ada di Shopee asli. Lazada. Guys, kalau promosi muda, cantik, uangnya banyak. Nah, itu. Sebel. Kalau nggak ada di Shopee berarti Lazada atau Tokped, Bu. Nggak ada ya? Oh, nggak ada ya. Nah, Tapi sih kayaknya kalau dilihat dari outfit, yang samping Miss Cherly ini kayak wow banget ya. Mana ini udah profit berapa? Hari ini udah profit berapa nih? Kalau profit ya, profit saya sih nggak mau flexing juga sih. Saya orangnya bukan flexing tapi tengil ya, Bu. Ya, Miss. Iya. Saya juga udah enak banget sih. Ya, kalau misalkan profit hari ini ya lumayan lah buat ngopi di Starbucks kan bisa lah ya. Bisa. Sama ngegrill berapa orang lah bisa lah ya. Bisa. Satu kantor pun bisa sih kayaknya. Kayaknya pulang dari sini kita nggak langsung pulang. Waduh. Kayak kita nge-show dulu kayaknya. Profit terbesarnya berapa? Waduh. Ini dia masalahnya. Bawa mbaknya sana nih. Oke. Ini bawa saya. Itu ya. Profit paling besar. Hah? Profit paling besar. Profit paling terbesar ya. Ya. Trauma master. guys ya, saya ingin klarifikasi nih tentang Master Al ya. Sebenarnya kita tuh ketawa bukan meremehkan atau gimana terhadap apa yang dia punya, tapi emang dia orang yang lucu gitu. Yang mukanya aja berapa yang ketawa gitu. Emang paling tengil di Emang sini. di depan kamera, di belakang kamera orangnya suka ngelawak gitu. Jadi kita tuh kalau ngeliat dia tuh bahannya susah menahan ketawa. Iya betul. Selain suka fundamental, suka juga jadi badut gitu. Komedi. Sampingan ya. Sampingan. Tadi orang apa? Bawa Profit paling besar. profit paling terbesar sehari. 1.000 ke atas. 1.000 ke atas. Sehari Seribu sudah. apa? 1.000 dolar. Ya, Nggak rupiah dong. Nggak ada. Rupiah nggak ada dong. $1.000 keren Iya. banget ya. Cewek sampingnya ini yang masih muda, cantik, kayaknya hedon banget ya. Kayak trading. Mau kasih outfit dulu nggak? Iya, Miss Farah ini PC-nya tuh trading for living atau trading for party mungkin. Beda itu. Mungkin pengen spill dulu nih outfitnya nih dari sepatu nih ya. Aduh, gak usah ya. Saya kelihatan dari huruf D soalnya sepatunya nih. Gue bikin kasih. Nama sepatunya Door. Bukan, diet. Bukan. Nah, gimana Mas? Apa sih penghasilan? Penghasilan apa sih tadi yang didapetin dari trading Iya, ya? betul. Oh, dapetin dari trading, puji Tuhan, apa namanya? Jadi di Bali, kan aku tempat tinggalnya di Bali ya. Jadi beberapa investasi aku taruh di Bali ini real ya. Ini real. Catat guys. Kalau misalnya Bali ya. iya di Bali, jadi aku kasih. Jadi orang tua aku tuh memang suka ingetin. Jadi kalau punya duit jangan dibuat jangan terlalu boros karena harus invest, masih muda harus banyak investasi, ya kan.
mikirnya dulu pengen investasi kayak emas, perhiasan dan lain-lain, tapi orang tua mikir lebih ke investasi ke tanah gitu. Jadi kalau misalnya di Bali aku investasinya properti. Jadi kalau di sekolah, jadi kalau sekolah-sekolah tuh butuh yang namanya biasanya alat sekolah, alat sekolah. Terus jadi aku yang jadi investornya di situ. Terus tanah-tanah juga. Iya, aku baru bisa ke Bali satu tanah sih di Bali, itu tempatnya di Seminyak. Dan rencana aku pengen juga beli villa, tapi ini aku sebenarnya maunya keep. Suatu saat nanti ketika kalian ke Bali kalian itu lah gitu, tapi ya udah kalau tapi gratis kan nih kalau misalkan saya ini Itu sebayar per malam. iya lagi kalian lebaran karena duitnya lebih banyak. oh iya Kalau uangnya banyak, mohon maaf jangan ngarep gratisan. Gratisan. Terus itu sih yang bisa untuk saat ini ya, untuk masih di usia segini udah bisa beli, udah bisa berinvestasi, itu puji Tuhan banget. Terus ya kan, terus yang kedua balance antara investasi, bersedekah sama party gitu. karena yang belakang lebih seru tuh yang belakang lebih seru ya Jangan meninggalkan party itu. karena kan party juga kan self healing kita bro ya sih self healing Biasanya kalau trading kan kita mikir kadang-kadang bisa meledak di pada kepala, kayak gitu gini kepala. Iya, betul. Gitu. Jadi daripada jidatin lebih baik. Oke. Bu Clara umur berapa? Sekarang 22. 22 udah 22 tahun. ya 21 Oke. Next. Selanjutnya Atau kita bisa dulu? Saya seperti biasa ya. Pertanyaan saya selalu lupa ya. Apa tadi? Jadi apa benar? apa sih yang udah dicapai selama terjun ke dunia trading ini? Mungkin pencapaian yang udah didapat gitu. Pencapaian yang saya merasa nikmati pada titik sekarang, yakni ketika dulu saya nggak bisa dan nggak mengerti tentang dunia market sama sekali, tetapi saya bisa merasakan bagaimana itu bagaimana perasaan kita ketika kita analisis, membuat ada teknik-teknik yang kita pelajari, dan itulah suatu hal kenikmatan yang mungkin jadi suatu hal yang kebanggaan juga buat semua orang yang bisa teknikal itu, karena masalah tentang ini nggak semua orang tuh bisa untuk melakukannya. Nah itu. Betul. Ya, mungkin itu Jadi aja. yang didapatin dari trading tuh nggak tentang uang aja Iya, ya. tentang uang, Nggak ya. tentang uang aja. Untuk Bu Clara mungkin kalau misal mau beli tanah lagi bisa hubungi. waduh sekarang promosi ya Iya. Mumpung lagi ada yang dijual. waduh Karena udah nggak mau beli lagi tapi lebih ke juragan. juragan tanah ya Betul. pantesan bau tanah Teman dong. Ini ya. Jadi memang kalau dari gua kenal dia dari awal, memang orangnya memang low profile banget. Kayak gua suka banget suka ngobrol sama dia juga. Ya, gue tahu dia di usia dia segini, ya kan. Ternyata di balik itu semua, di balik covernya dia itu semua, dia tuh punya 500 pintu. iya Bohong, fakta itu Itu fakta. bohong, itu bohong ya. Jangan percaya. Itu bohong. Ya. Cukup kita tahu covernya, ya kan. Enggak, udah dicopot-copotin gitu. nanti ada jendela doang kan ada jendela doang Kalau untuk Pak Indra tadi kita udah tahu ya, Iya, sampai betul. uang dari situ udah bisa bikin usaha sampai bisa jadi developer gitu ya Pak. Betul. Oh ya, saya waktu itu membangun sebuah perusahaan yaitu developer properti, hampir membeli tanah itu 12 hektar di Wow. Riau, Belawan. Jangan takut trading guys, ini buktinya. Iya, ini sudah buktikan dari pasar-pasar kita semua di sini. Bahkan sebenarnya kalau misalkan orang yang udah benar-benar jago trading itu bukan tentang uang lagi yang dia pengen, tapi adalah memberikan keberkahan dan ke orang banyak itu jadi lebih apa Seperti yang lagi jalan Iya. sekarang ini ilmu ya. yang bermanfaat ya mas ya Nah, ilmu yang bermanfaat, bukan tentang profit lagi tapi Biarpun orang-orang luar sana lupa sama kita, yang penting ilmunya nggak betul Jadi, ya sekarang itu sebuah kepuasan bagi kita. Betul. Sharing. Benar. Karena pada dasarnya trading ini adalah bisnis yang sangat menjanjikan asalkan kita paham dan mengerti tentang teknik dan ilmunya, betul ya. Betul. Oke. Ada guys ya, dari semua kita sini ya, banyak orang. Kita bisa ditampar bolak-balik sama duit yang dihasilkan sama Miss Charlie. Kita tahu semuanya ya. Nah, Betul sekali. jadi kita guys tuh, kita kalau pulang kantor tuh kita ada tempat nongkrong guys.
Nah, cuma di Max yang naruh saham di situ. Bahkan bisa dibeli. Bisa kayak gitu di sini nggak ada guys, nggak ada. Pokoknya itu kita tuh udah ditunggu-tunggu sama. Iya benar. Bahkan sampai kenal semua. eksklusif VIP. Betul. Aduh. Dikasih VIP sama orang yang jaga. Oke. Dari tadi kita udah membahas tentang pencapaiannya ya. Oke, selain pencapaian tentunya kedepannya semuanya punya target dong. Mungkin target ini ada yang sudah tercapai dan belum. Nah, sekarang aku pengen tahu nih target kedepannya yang mau dicapai apa tuh? Entah mungkin dalam tradingnya atau dalam pencapaian lain-lainnya boleh. Boleh salah satu jawab deh. Gue. Oke. Kalau aku pribadi, walaupun umur aku masih muda, tapi kalau untuk pencapaian apa lagi yang pengen aku capai, kayaknya aku udah flat. Flat itu dalam arti nggak ada lagi yang pengen gue capai, karena apa yang sekarang aku dapat sekarang udah cukup. Ya. Jadi penghasilan atau uang yang aku hasilkan sekarang itu untuk bekal aku nanti di akhirat. Jadi ya uangnya untuk beberapa yayasan yang aku ini, panti asuhan juga. Karena yang penting sih keluarga dan orang-orang sekitar aku nggak susah makan, itu aja. Tapi jangan datengin aku buat pinjem uang. Jangan exactly. Tapi datang yang kita makan. Exactly. Tapi kalau minta makan pasti dikasih. Makanya sate. Jadi itulah kenapa di Max ini kalau misalnya ibu bapak yang ada di luar trader di Indonesia semuanya kalau misalnya tanya nih ke kita, kenapa masih muda kok berani banget ngasih edukasi bimbingan secara gratis? Karena kita udah paham sampai ilmu dan tekniknya. Dan mentor-mentor di sini tuh bukan tentang cari gimana benefit satu jalan aja atau one way aja, enggak. Tapi kita percaya kalau misalnya hidup mutualisme, simbiosis mutualisme saling menguntungkan, akan selalu berkah untuk hidup berkepanjangan gitu. Karena beda, di Dimex ini beda dengan broker-broker yang lain. Di Dimex ini kalau dibilang Islamik, pembawaannya memang Islamik. Berkah, terus benar-benar amanah, dan insya Allah jujur kalau di Dimex. Berkualitas. Exactly. Satu lagi, kalau misalnya ada edukasi dan bimbingan yang gratis, kenapa harus yang berbayar? Itu poinnya. Di mana lagi kalau bukan di Broker yang trust. Ya, tadi kan kita bahasnya tentang pencapaian, tentang yang enak-enak ya. Tapi selain yang enaknya tentu dong ada suka dukanya sama berkecimpung di dunia trading ini. Apalagi sebenarnya trading ini banyak pro dan kontra ya. Nah, gimana sih cara mentor-mentor semua tuh menghadapi, mungkin kadang di sosmed tuh ada bulian, ada omongan-omongan miring lah negatif tentang trading company, tentang broker company ini. Tanggapan kalian gimana? Mungkin untuk meluruskan tanggapan itu. Kok kalau aku udah banyak banget. Oh, udah banyak banget ya. Mungkin pasti. Udah banyak banget. Pak Indra aja, Pak Indra. Ya, pada prinsipnya kita sudah mengajarkan ilmu yang benar, ya kan? Dengan tujuan trading yang seaman-aman mungkin untuk bisnis yang jangka panjang. Ya, bukan berarti hanya untuk keuntungan jangka pendek, ya kan? Karena ketika kita menemukan sebuah konsistensi itu akan bisa long term, ya bisa menjadi bukan lagi yang namanya passive income, tetapi bisa menjadi main income di bisnis ini. Itu sih kalau dari saya. Iya. Jadi trading itu sekarang udah bukan bisnis. Kalau untuk aku pribadi, trading itu udah jadi profesi. Betul. Profesi. Sepakat. Jadi kalau dari Miss Charlie tanggapannya untuk yang pembulian dan lain-lain sosmed tentang trading? Dapat banget sepertinya ya. Udah hatam mentalnya udah mental baja, udah baja dicor. Udah jilid teknologi ya Bu ya. Tapi karena di sini kita tujuannya baik, jadi pembulian itu nggak berdampak apapun. Sebenarnya sih banyak orang yang ngomong kok masih kuat mental ketika dibully satu Indonesia sampai di blogspot sampai di itu undangan trading lah, inilah itulah segala macam. Satu-satunya cara yang aku nggak lakukan adalah aku nggak buka komentar di sosmed. Satu, kedua, kan banyak tuh yang dari Didimax ngomong Bu Chenli ini. Stop. Aku lagi penyehatan mental. Tapi dari itu apa yang aku lakukan?
ketika semua satu Indonesia ngebeli gue masih tetap berdiri dengan cara live trading, bagiin signal dan investornya langsung. Cuman Indimax yang berani live trading, ngasih password investor dan juga live signal profit lagi. Jadi semakin dihujat semakin ingin membuktikan. Betul sekali. Karena biasanya kalau orang-orang yang ngebully di sosmed itu ya setan. Betul. Nah, setan itu bukan setan-setan, tapi Facebook yang profilnya tuh nggak ada. Iya. Akun fake. Ya aku tahu kok aku banyak haters. Semakin banyak haters semakin tinggi nama kita ya. Exactly. Kalau misal ada mungkin gimana tanggapannya? Kalau saya ya, saya gini, saya punya cerita. Nah, dulu bukan itu dari pihak teman, bukan teman, masih saudara lah. Enggak, bukan BPN lagi. Ini bukan tentang usaha ini, bukan. Oke. Jadi tentang tanggapan kan. Nah, dulu saudara saya bahkan pernah bilang, lu ngapa sih di bidang kayak gituan, lu ngapa sih bidang gitu nggak jelas, ntar hidup lu kedepannya mau gimana gitu. Bahkan banyak teman-teman saya yang hujat saya, lu ngapa sih kerja kayak gitu, mending yang pasti-pasti aja dah, jangan kayak gituan, kayak gitu ntar lu kayak gimana dah kedepannya gitu. Mama saya di situ yang nguatin, karena memang doa dan keyakinan dari orang tua mungkin ya. Sampai sekarang saya masih berdiri di profesi kayak gini. Dan sekarang sudah membuktikan ya. Dan sekarang insya Allah sudah membuktikan omongan kalian yang ngebully gue. Gitu. Memang cara terbaik membalas hinaan orang tuh dengan membuktikan. Betul. Buat Bukara mungkin pernah punya pengalaman yang sama? Pengalamannya sama sih, kalau dari gue sendiri singkat cerita aja ya. Jadi dulu waktu gue kuliah, terus gue balik lagi ke Bali, dan di situ gue kerja di Indimax. Emang ini singkat cerita dari gue, waktu itu gue yang pertama kali yang gue lihat memang dari misalnya sendiri. Pertama kali gue tahu Indimax itu dari Facebook, dan dia Facebook itu menceritakan tentang gimana free edukasi gitu kan. Terus gue mikir kayak bener gak sih gitu kan. Akhirnya beneran gue datang ke Bandung, dan akhirnya gue terjun langsung di bidang ini gitu kan. Yang gue lihat pertama adalah memang benar-benar miskin. Karena waktu itu memang pas banget live trading kan, di situ dia live trading, terus banyak orang-orang yang proud gitu ya, tepuk tangan gitu kayak gila ya ini mas perempuan gitu kan, dan gue juga di situ perempuan gitu kan, kayak dia bisa, gue juga pasti bisa, gue mikirnya gitu kan, gue punya ambisius gitu. Keren sih waktu itu, gue mikirnya keren banget. Karena gue terpacu di situ, dan gue langsung disuruh kan gue di Instagram itu gue masukin tentang trading gitu kan, tentang dunia trading blablabla. Banyak tuh teman-teman gue yang mikir kayak anjir lu ngapain anjir kerja kayak gitu, kayak lu ngapain sih kayak gitu. Pertama itu kerjaan kayak ngaco bego kayak gitu-gitu lah pokoknya. Gue mikirnya kayak ya udahlah gitu kan, biarin. Akhirnya sampai sekarang pun orang yang ngejudge gue, dia ya wajar lah ya, kayak minjem duit kayak gitu-gitu. Terus kayak kelar lu ada duit, padahal itu nih beneran ya. Jadi kayak dulu dia benar-benar ngejudge gue banget, sampai di saat gue lagi ngedown dibikin down lagi sama mulut-mulut mereka gitu kan. Akhirnya gue bisa ngebuktiin gue bisa menghasilkan ini gitu kan. Emang semua butuh proses, dan akhirnya ya ketika dia susah dia datang ke gue, kayak tetap gue bantu, karena kan itu di situ gue bisa ngebuktiin kalau omongan lo tuh nggak sesuai dengan apa yang lo bilang tentang dunia broker atau lain. Ada yang bisa cerita lagi mungkin? Ini Pak Depan mungkin ceritanya gimana? Sebenarnya sama. Dulu juga sebenarnya kalau misalkan kita sedang berproses, pernah ada yang bilang bahwa ketika kamu sedang berproses jangan pernah hindarilah keluarga kamu. Karena terkadang orang yang bikin kita down sendiri ada keluarga kita sendiri. Karena benar dulu gue tuh pas masih merintis banget, itu benar-benar kan karena gue nggak ada uang kan, gue selalu minta bekal sama bibi gue. Bibi gue itu pernah bilang, lu ngapain pakai baju gitu, ada uangnya nggak, gituin. Gue cuma senyum-senyum. Sama orang tua gue yang selalu nyemangatin gue. Dan gue ketika teman-teman gue mengatakan, lu ngapain begitu kerjaan, kegiatannya yang ujung-ujung mereka pada pinjam uang ke gue, bahkan sekarang puluhan juta pinjam uang. Gue selalu ingat peribahasa yang mengatakan bahwa jadilah seperti elang yang dimana ketika
ada seorang gagak yang dia di atas dia, tapi dia bukan melawan dengan dia hantam atau dia apapun, tapi dia terbang seperti langit supaya dia bisa jatuh. Ya itu yang gue lakuin. Dan gue ngerasa sekarang ya walaupun gue belum bisa sukses ya masih atau yang lainnya mungkin, tapi menurut gue dalam usia gue segini ya insya Allah bilang alhamdulillah. Karena kunci kesuksesan itu adalah bersih hati, bersih pikiran. Betul. Gak ada lagi. Ini aku ngerasain banget soal bersih hati, bersih pikiran, fokus what you wanna do, apa yang pengen kalian capai. Jangan hirauin hal-hal yang gak penting di luar sana tentang kalian, karena kalian hidup itu bukan untuk menyenangkan hati orang-orang. Betul sekali. Selagi kita berada di jalan yang benar dan usaha yang benar, kenapa kita harus dilakukan omongan orang ya? Oke, konsultasi www.celiani.com. Oke, kalau gitu sebelum selesai ya, aku pengen tahu pesan mungkin buat kaum milenial, kaum anak-anak muda ya, yang mungkin saat ini masih merintis dan juga mulai belajar dalam trading. Dari yang udah expert nih, boleh. Mungkin bisa dari Pak Indra. Jadi begini ya, profesi di bidang trading itu kita asumsikan seperti kita pengen mengendarai sebuah mobil, tetapi kita belum ada sama sekali ilmunya. Tetapi asal kita kepengen banget, ya kan? Nah ketika kita nggak tahu ilmunya, asal menjaga saja yang akhirnya nabrak, ya kan? Bukannya kita menikmati mengendarai yang akhirnya cedera gitu kan. Nah begitu juga di ilmu trading ini. Nah ketika kita tahu ilmunya, sama ibarat kata kita belajar mengendarai mobil tadi, kita tahu rem di mana, spion kiri di mana, spion kanan di mana, spion ini di mana gitu kan. Nah akhirnya yang tadinya kita sama sekali nggak ngerti ilmunya, akhirnya kita bisa ngedrive mobil. Betul. Nah saya analogikan trader itu ya seperti itu. Jadi semuanya ada proses ilmu. Step by step belajar ya Pak. Ya. Jadi ketika udah menguasai itu mobil, tahu ada remnya, ada rem istilahnya buat melindungi diri, gitu juga di trading ini ada stop loss yang harus kita batasi. Betul. Itu sih. Oke, ada yang mau nambahin mungkin? Satu lagi. Banyak orang yang bilang bahwa trading forex itu merugikan. Sebenarnya instrumen investasi apapun, kalau misalkan kita tidak tahu ilmunya, itu pasti bakal merugikan. Jadi ya selalu berusaha, selalu belajar, jangan pernah berhenti belajar. Poinnya itu ada. Oke. Satu lagi, ini yang paling penting. Ketika Bapak Ibu tanya ke DidiMax, datang ke DidiMax, terus tanya semua trading analis yang ada di DidiMax, Bapak Ibu pasti tanya, punya akun real nggak, punya akun real nggak, punya akun real nggak? Yang kami jual itu bukan akun real, tapi fasilitas sama kualitas yang kami berikan yang berbeda dari perusahaan yang lain. Dan hanya di DidiMax yang memberikan edukasi serta bimbingan trading forex secara gratis, online, offline, dimanapun Bapak Ibunya berada. Dan hanya fasilitas itu yang bisa DidiMax berikan secara konsisten. Jadi bukan karena tim trading analisnya, tapi kualitas sama fasilitas yang kita berikan. Oke guys, jadi trading itu nggak seburuk seperti yang orang-orang kira ya. Asalkan kita bisa mengerti dan memahami teknik dan juga ilmunya. Oleh karena itu, kalian bisa ikuti bimbingannya secara gratis langsung di DidiMax. DidiMax, broker you can trust. See you di next episode di Max Show. Bye bye.